Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, sebagaimana yang tertulis di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13, saya akan bacakan di dalam bahasa Batak, kemudian saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Batak, demikian dikatakan, Molo adong di tonga-tonga muna na manaon na porso. Martangiyang ma ibana. Molo adong na marlas ni roha. Maridima ibana. Di dalam bahasa Indonesia demikian dikatakan di sana. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menderita dan gembira dua hal yang berbeda, namun setiap orang pasti pernah merasakan menderita dan pernah merasakan gembira. Baik itu yang tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, saya rasa pernah merasakan kedua hal ini, menderita dan bergembira. Namun bagaimana kita di dalam situasi bergembira dan juga di situasi yang menderita? Bagaimana sikap yang benar diajarkan oleh ayat pasal Yakobus pasal yang kelima ini, ayat yang ke-13, di mana pada waktu menderita, bagaimana dikatakan di sana? Dikatakan pada waktu menderita, hendaklah ia berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu menderita, kita diajak sebenarnya untuk berserah diri kepada Tuhan. Tidak menjadi marah, tidak menjadi putus asa, bahkan hingga pada level bersungut-sungut. Pada waktu menderita berdoalah, ingatlah kepada Tuhan. Dua hal sikap yang dicatat oleh Alkitab tentang umat Israel, umat Allah, dan juga sikap Musa, sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 hingga ayat 25, juga Keluaran pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, di mana pada waktu bangsa Israel menderita, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah. Mereka justru marah kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Tetapi Musa bersikap yang berbeda. Dia justru berseru-seru kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Kalau kita katakan manakah sikap yang benar dari yang kedua ini? Jawabnya adalah berseru-seru kepada Allah, berdoa dan memohon kepadanya. Yakobus mengajak orang-orang yang percaya supaya tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, terutama di dalam penderitaan. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah pada waktu bergembira, bernyanyilah. Yang mau dikatakan adalah ingatlah kepada Tuhan. Baiklah ia menyanyi, dalam bahasa Yunani adalah psalleto, atau boleh kita bandingkan dengan kata psalm, mazmur dalam bahasa Inggris, yang sebenarnya berarti let him sing a psalm. Baiklah ia menyanyikan mazmur. Baiklah ia menyanyikan nyanyian puji-pujian. Menyanyi, bernyanyi, bukanlah sembarang bernyanyi maksudnya di sini, tetapi bernyanyi dengan lagu rohani, bernyanyi dengan pujian sorak-sorai kepada Tuhan,
Dan suatu tindakan bernyanyi berarti mengingat kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-13, walaupun dikatakan ketika menderita berdoalah, dan ketika bergembira bernyanyilah. Bukan berarti bahwa ketika kita menderita tidak boleh bernyanyi. Atau sebaliknya, ketika kita bergembira hanya bernyanyi saja dan tidak boleh berdoa. Bukan demikian. Di dalam penderitaan, di dalam kegembiraan, Yakobus mau mengajak, sebenarnya jangan lupa Tuhan. Tetaplah berdoa dan tetaplah bernyanyi. Boleh kita bandingkan dengan pengalaman Paulus dalam Kisah Pasal yang ke-16 ayat yang ke-25, di mana Paulus dan Silas bukan hanya berdoa saja, tetapi mereka juga bernyanyi, memuji Tuhan dalam penderitaan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita, Bapak Ibu Saudara mau menyanyi, memuji Tuhan pada saat saudara menderita, mungkin sedang sumpek, sedih, gundah gulana, maka mula-mula memang kita rasakan seperti ada konflik di hati. Bahkan mungkin saudara akan merasa diri sebagai orang munafik, tetapi ini bukan kemunafikan. Karena ini adalah ketaatan pada perintah Tuhan. Karena itu, ya tidak peduli apa yang saudara rasakan, teruslah bernyanyi, memuji Tuhan. Dan saudara akan merasakan bahwa kesedihan itu akan hilang dengan sendirinya dari hati saudara. Dan digantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam kegembiraan, marilah kita bernyanyi, marilah kita berdoa. Dan berdoalah terus-menerus. Berdoalah tanpa henti-hentinya. Dikala engkau sedih, dikala engkau bergembira, pujilah Tuhan tak henti-hentinya. Dikala engkau juga bergembira, berdoalah tak henti-hentinya kepada Tuhan. Dikala kau juga bergembira. Mari kita bandingkan doa daripada Hana yang tak henti-hentinya meminta seorang anak, seorang keturunan kepada Tuhan. Dia berdoa di hadapan Imam Eli tanpa mengucapkan kata-kata, namun mulutnya bergerak meminta sesuatu kepada Tuhan, dan doanya dikabulkan oleh Tuhan dengan kehadiran Samuel. Boleh kita baca di 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 atau 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yakobus 5 ayat yang ke-13 ini mau mengatakan, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan kegembiraan, berdoalah, bernyanyilah, pujilah Tuhan, dan rasakanlah sukacita itu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menguatkan hati kami, supaya kami selalu dekat dengan-Mu di dalam penderitaan dan kegembiraan. Di dalam aktivitas kami yang selalu dekat dengan kegembiraan dan juga dekat dengan penderitaan. Hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kami, penopang kami. Sehingga di dalam kegiatan kami, apabila kami selalu menyerahkan diri kepadamu, maka sukacita akan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin.